Oke, jadi misalnya sahabat sosial ingin membandingkan bantuan yang ada di Malaysia dan bantuan yang ada di Indonesia dengan basarannya. Catat ini bahwa untuk membandingkan negara Malaysia dan Indonesia itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Dari segi geografis, luas negara itu sudah berbanding jauh sahabat sosial. Sini. Yang kedua adalah besarnya bantuan yang akan diterima. Amazing, Oke. very big. Kita akan ulas. Di Indonesia mendapatkan bantuan juga tapi tidak sebesar ini, guys. Oke, Look at jadi misalnya sahabat sosial ingin membandingkan bantuan yang ada di Malaysia dan bantuan yang ada di Indonesia dengan basarannya. Catat ini bahwa untuk membandingkan negara Malaysia dan Indonesia itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Dari segi geografis, luas negara itu sudah berbanding jauh sahabat sosial. Nah, dari segi banyaknya bantuan yang disalurkan yang ada di Indonesia dengan negara Malaysia, pertama, catat ini, jumlah penduduk yang ada di Malaysia itu 5 kali banyaknya penduduk yang ada di Indonesia itu 5 kali lipat lebih banyak daripada penduduk yang ada di Malaysia. Nah, kalau semua anggaran, semua masyarakat Indonesia mau diberikan bantuan, nah semua dana, semua pemasukan, semua anggaran itu akan cuma bisa disalurkan untuk bantuan sahabat sosial. Makanya jadi begini, Indonesia bisa bertahan sampai sekarang dengan situasi ekonomi yang begini itu sudah luar biasa sekali. Kenapa saya bilang begitu? Indonesia ini negara besar. Satupun rakyat yang selama pandemi Covid ini rakyat masih bisa makan, rakyat masih bisa bertahan, itu sudah langkah yang luar biasa. Itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa maksud saya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan yang ada di Malaysia, di Malaysia itu kalau tidak salahnya sampai 30 juta. Dibandingkan di Indonesia 250 juta lebih penduduk. Yang dibayangkan kalau bahasa sahabat sosial bahwa semua orang di Malaysia mendapatkan bantuan itu hanya sekian persen dari masyarakat yang ada di Indonesia. Catat itu. Seluruh masyarakat Malaysia, correct me if I'm wrong, akan mendapatkan bantuan ini. Even bujang, even single akan mendapatkan bantuan ini dengan percuma. And one more time, even bujang, even single mendapatkan bantuan. Perlu sahabat sosial ketahui bahwa salah satu bantuan prioritas nasional hari ini seperti program Keluarga Harapan itu menjamin juga anak-anak yang berumur dari usia bujang. Ya, misalnya anak SMA. Anak SMA kan umurnya 16 sampai umur 20 tahun misalnya. Itu dijamin dalam program Keluarga Harapan. Yang kedua, selain daripada bantuan program Keluarga Harapan, setelah menjadi mahasiswa atau alumni sudah selesai SMA, itu dibantu lagi salah satu bantuan yang luar biasa dari pemerintah, itu bantuan KIP kuliah. Yang total bantuannya itu 30 juta selama kuliah. Jadi kalau mau tidak ada syarat permohonan apa-apa. You no need to make any requirement, no need to make any qualification. Katanya underline this. Catat ini. Nah, tanpa permohonan, tanpa persyaratan, coba jalan-jalan di kecamatan, jalan-jalan di kelurahan, tanyakan sama penerima bantuan program Keluarga Harapan apakah pernah mendaftar, apakah pernah didata.
merasa didata? Atau apakah pernah mendaftar di desa, di kelurahan sehingga langsung namanya muncul begitu? Jadi beberapa bantuan pemerintah selama ini yang bergulir itu tanpa pendaftaran. Karena kenapa? Datanya sudah siap. Jadi sama yang kalian sahabat abang yang maksud ini. Ini merupakan sistem yang sudah tertata rapi yang ada di Malaysia, yang mungkin harus dicontoh sama negara-negara Tanpa klasifikasi katanya. Malaysia. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan, keren banget menurut saya. Dan Oke. hebat. Katanya mungkin beberapa negara lain bisa mencontoh sistem pendataan yang ada di Malaysia ini. Ingat, Indonesia justru menjadi negara kunjungan yang dilirik dengan sistem penyaluran bantuannya. Salah satunya program Keluarga Harapan. Itu beberapa negara, bisa dilihat dari berita ini, beberapa negara itu sudah melakukan kunjungan atau studi tour untuk mencontoh salah satu sistem yang ada di Indonesia terkait tentang penyaluran bantuan sosial. Nah, tapi jadi begini, walaupun ya saya juga tidak ingin mengatakan bahwa sistem kita sudah sempurna begitu, karena walaupun bantuan ini saya pikir sudah luar biasa. Misalnya program Keluarga Harapan ini sistemnya sudah luar biasa. Kita juga tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup diri, atau tidak boleh terlalu sombong dengan sistem yang kita punya. Walaupun beberapa negara sudah melakukan kunjungan kerja, melakukan study tour terkait tentang penyaluran bantuan. Seperti yang saya bilang tadi, saya selalu chatting sama teman saya atau kakak saya yang berada di Malaysia, kakak saya orang Malaysia. Kemudian dia selalu mengatakan saya mendapatkan bantuan satu lagi, selama abang kalau nonton video ini saya mau merekomendasikan salah satu beberapa tulisan yang bisa menjadi rekomendasi kepada abang. Kalaupun misalnya menonton video ini nanti beberapa SDM program Keluarga Harapan itu punya tulisan terkait tentang bantuan-bantuan yang ada di Indonesia, termasuk dengan sistem pendataannya, alur pendataannya. Sebenarnya juga sudah saya bahas di video ini, tapi lebih validnya sahabat sosial bisa langsung mengunjungi Facebook Bang Guru Adrianto. Guru Adrianto itu menuliskan beberapa sistem penyaluran dan bagaimana sistem pendataan yang ada di Indonesia terkait tentang penyaluran bantuan sosial. Setiap rumah mendapatkan bantuan dan sampai sekarang dia mendapatkan beras kalau tidak salah totalnya 35 Jadi jangan melihat di luar saja. Hanya beras yang dia dapat. Dia mendapatkan telur, dia mendapatkan minyak, gula, bawang merah, bawang putih, sarden, saus tomat, saus sambal, kecap, terigu, gandum, garam pun, even every single thing akan didapatkan. Guys, keren banget. Satu hal lagi yang paling keren di sini adalah ketika dia merasa dia sudah memiliki semua ini, dan I think I don't need them. Maybe my neighbors need them more than me, and they pass these things, bantuan tersebut ke neighbor mereka. Aduh, amazing banget. Aku tanya kenapa dipas? Terkait tentang bantuan ini, ya, terkait tentang bantuan sembako ini di Indonesia khusus penerima program Keluarga Harapan itu sudah mendapatkan bantuan tambahan selama COVID-19 ini dengan bantuan sosial beras, namanya bantuan sosial beras 45 kg yang disalurkan dalam 3 bulan. Nah, yang kedua, bantuan sembako di Indonesia itu sebelum corona, pemerintah menggelontorkan bantuan 200.000 per keluarga yang dimana untuk dibelanjakan atau untuk kebutuhan pangan sahabat sosial ke depannya. Jadi pemerintah menyalurkan bantuan ini berbentuk non tunai yang dimana itu bisa dibelanjakan dengan terserah dengan kebutuhan sahabat sosial, kebutuhan masyarakat
miskin, kebutuhan masyarakat prasejahtera. Jadi misalnya 200.000 itu bisa dibelikan beras, juga untuk menghindari expire ataupun menutupi kebutuhan yang belum cukup. Misalnya tidak ada yang namanya expire karena itu tergantung, bisa dibeli, itu bisa dibelanjakan pada saat So why you don't keep it? dibutuhkan. I'm afraid when I keep it, maka Dan bantuannya expirednya 200.000 akan per bulan. berubah, akan hangus, nggak bisa dipakai lagi. Wow, what a thought, pemikiran yang sangat bagus sekali. Kalau mungkin di Indonesia, I'm gonna keep it for myself. Why? I'm afraid that one day aku akan kekurangan, aku akan kehabisan beras, aku akan kehabisan roti Ya, gandum, aku ini akan karena kehabisan biscuits. justru Malaysia harus mencontoh bantuan yang ada di Indonesia supaya tidak expire begitu, tidak kadaluarsa. Malaysia memang mereka adalah negara kecil. Namanya bantuan PPNT, bos. Berhati besar. Wah, keren banget. Saya ngomong ini sambil merinding, sambil having goosebumps here. Really, I really have a high respect and salute kepada kakak saya yang sudah Jadi memberikan menurutmu orang Indonesia itu tidak berhati besar misalnya, hanya matanya selalu bantuan begitu. Oke, jadi begini, selama saya menjadi salah satu pendamping sosial khususnya di Kabupaten Pinrang ya, saya di-SK-kan itu di tahun 2018 awal, kalau tidak salah di bulan Januari. Data penerima bantuan yang ada di kabupaten saya, Kabupaten Pinrang, yang awalnya, yang pada saat saya masuk ya, 11.000 penerima bantuan, 11.000 keluarga penerima bantuan. Dan di tahun 2020 ini, final closing per tanggal 5 November kemarin, yang menerima bantuan tinggal 8.000. Berapa? tinggal 8.000. Artinya ada penurunan signifikan